Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tepat pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2024, rakyat Indonesia di seluruh penjuru dunia bersukacita merayakan kemerdekaannya yang ke-79 sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa yang kini berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa ini sedang merajut cita-cita mulia untuk menjadi bangsa yang besar, yang betul-betul merdeka dalam segala bidang. Dan tentu menjadi kewajiban kita bersama sebagai rakyat Indonesia untuk mewujud nyatakan cita-cita mulia tersebut. Bapak Insinyur Soekarno, proklamator sekaligus Presiden Indonesia yang pertama, dalam suatu pidatonya menyatakan, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Ucapan ini jelas mengandung kebenaran yang dapat memotivasi seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang mengisi kemerdekaan bangsanya dengan kekuatan diri sebagai suatu bangsa yang sudah merdeka. Tetapi di lain kesempatan, beliau juga menyatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sejatinya pernyataan Presiden Soekarno tersebut merupakan suatu peringatan untuk mewaspadai adanya ancaman berbahaya yang akan dihadapi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sudah merdeka. Faktanya, musuh terbesar untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia memang muncul dari rakyat Indonesia sendiri yang salah mengartikan kemerdekaan sebagai suatu kesempatan untuk hidup semaunya sendiri, bebas merdeka sebebas-bebasnya. Para pejabat pemerintah yang di pusat maupun di daerah yang sudah mendapat amanat untuk berkuasa memimpin rakyat justru menyalahgunakan kuasanya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan korupsi. Orang-orang yang sudah dipilih untuk mewakili rakyat justru sibuk berjuang demi kepentingan diri sendiri maupun partai politiknya. Kemerdekaan hanya dimengerti sebagai suatu kesempatan untuk hidup semaunya sendiri, bebas merdeka sebebas-bebasnya. Presiden Soekarno pernah bercerita tentang kesalahpahaman yang timbul karena rakyat Indonesia belum memahami arti suatu kemerdekaan. Alkisah beberapa saat setelah proklamasi, rakyat Indonesia berbondong-bondong naik kereta api yang pada zaman penjajahan merupakan suatu hal yang mungkin tidak akan terjadi. Ketika kondektur menagih ongkos, mereka bertanya keheranan. Loh, buat apa bayar ongkos? Kita kan sudah merdeka. Rupanya rakyat Indonesia menyangka bahwa apapun akan gratis setelah Indonesia merdeka. Tentu saja kesalahpahaman ini timbul karena mereka hanya memahami kemerdekaan sebagai suatu kesempatan untuk hidup semaunya sendiri, bebas merdeka sebebas-bebasnya. Padahal sejatinya tidaklah demikian. Lalu, apakah kemerdekaan itu? Kemerdekaan adalah keadaan bebas dari suatu perhambaan. Nah, yang penting untuk dipahami apabila berbicara tentang keadaan bebas adalah sejatinya tidak ada keadaan bebas yang sebebas-bebasnya. Karena kebebasan itu selalu berbatasan dengan kebebasan lainnya.
dalam pengertian saling menghargai dan tidak boleh melanggar kebebasan lainnya. Selain itu, penting juga untuk dipahami bahwa berkaitan dengan keadaan bebas dari suatu perhambaan, maka pada dasarnya hal tersebut hanya merupakan peralihan dari suatu perhambaan ke perhambaan lainnya, dari tuan yang buruk ke tuan yang lebih baik. Itulah sebabnya walaupun bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing, bukan berarti rakyat Indonesia lalu boleh hidup bebas merdeka sebebas-bebasnya. Karena kebebasan tersebut berbatasan dengan kebebasan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tuan yang diberi amanat untuk memimpin rakyatnya. Jadi, meskipun rakyat Indonesia memang sudah bebas dari perhambaan bangsa asing, tetapi pada dasarnya mereka hanya beralih ke perhambaan lainnya, yaitu ke pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggap dan diyakini sebagai tuan yang lebih baik. Sahabat-sahabat Kristus, demikian jugalah dengan kebebasan kita dari perhambaan dosa oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebebasan kita bukanlah bebas merdeka sebebas-bebasnya, karena sejatinya kita hanya beralih dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Roma pasal 6 ayat 18. Dahulu kita sebagai hamba dosa telah menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kecemaran serta kedurhakaan yang membawa kepada kedurhakaan. Tetapi sekarang kita sebagai hamba kebenaran harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Sebab pada waktu kita merupakan hamba dosa, kita beroleh buah yang jauh dari kebenaran, sehingga kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tetapi sekarang setelah kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, maka kita beroleh buah yang membawa kepada pengudusan, sehingga kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 19 sampai 23. Jadi sahabat-sahabat Kristus, marilah kita hidup sebagai hamba kebenaran dan bukan hidup sebagai hamba dosa, karena sejatinya kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Merdeka, merdeka, merdeka.